Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka mati mengenaskan setelah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghina Nabi Muhammad terjadi dari zaman ke zaman. Kendati demikian, syiar Islam bukan hanya surut, melainkan malah terus bersinar ke seluruh penjuru dunia. Pada era Nabi dan tokoh munafik bernama Abdullah bin Uyai bin Salul, yaitu pemimpin kaum munafik di Madinah. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Di kota kita ini sudah banyak kaum muhajirin. Penggabungan kita dengan mereka akan seperti kata peribahasa, seperti membesarkan anak harimau. Sungguh kalau kita sudah kembali ke Madinah, orang yang berkuasa akan mengusir orang yang lebih hina." Oleh sahabat disampaikan kepada Rasulullah, yang ketika itu ada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar naik pitam mendengar laporan itu dan katanya, Rasulullah perintahkan kepada Abbad bin Bisir supaya membunuhnya. Sementara itu, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad dalam Sorotan Al-Quran dan Hadis-Hadis Sahih, dia memaparkan Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajirin di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum muhajirin telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Demi Allah, kita dengan mereka tidak lain kecuali seperti ungkapan, engkau menggemukkan anjingmu, lalu dia menerkammu. Demi Allah, kalau kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina, kata Abdullah bin Salul kepada kelompoknya. Perkataan Abdullah bin Ubay itu didengar Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan informasi itu kepada pamannya, dan pamannya melanjutkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berapa lama, Abdullah bin Ubay menemui Rasulullah dan membantah bahwa ia berkata demikian. Hanya saja pernyataan si munafik ini ketahuan bohong setelah Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 8 sampai dengan 10, yang artinya, mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali di perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Maka datanglah Hubab atau Abdullah. Dia adalah salah satu anak Abdullah bin Ubay yang paling menonjol. Ia ikut dalam perang Badar dan perang Uhud dan yang lainnya. Mendengar sang ayah terus saja menghina Nabi, ia mengajukan diri untuk membunuh ayahnya sendiri. Rasulullah, saya mendengar Anda menginginkan Abdullah bin Ubay dibunuh. Kalau memang begitu, berikanlah tugas itu kepada saya. Akan saya bawakan kepalanya kepada Anda. Orang-orang Khazraj sudah tahu, tak ada orang yang begitu berbakti kepada ayahnya seperti yang saya lakukan. Saya khawatir Anda akan menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Kalau sampai orang lain itu yang membunuhnya, saya tak akan dapat menahan diri membiarkan orang yang membunuh ayah saya berjalan bebas. Tentu akan saya bunuh dia, dan berarti saya membunuh orang beriman yang membunuh orang kafir, dan saya akan masuk neraka. Rasulullah menjawab, kita tidak akan membunuhnya, bahkan kita harus berlaku baik kepadanya, harus menemaninya baik-baik selama dia masih bersama dengan kita. Tatkala Abdullah bin Ubay telah datang untuk masuk kota Madinah, dia atau Abdullah si anak menghadangnya di jalan.
Dia mengatakan, "Berhentilah di tempatmu. Hari ini aku benar-benar akan mengetahuinya, siapakah yang paling mulia dan siapakah yang paling hina." Abdullah bin Ubay berkata, "Celaka engkau, kenapa kau?" Anaknya mengatakan, "Engkau mengatakan begini dan begini. Hari ini aku benar-benar akan mengetahui siapakah yang paling mulia dan siapakah yang paling hina. Rasulullah SAW adalah paling mulia dan engkau yang paling hina." Dia menghalangi sang ayah masuk, sehingga bapaknya itu mengutus seorang untuk mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan dia." Setelah datang perintah Rasulullah, maka dia pun mengizinkannya masuk. Kemudian tidaklah Abdullah bin Ubay si munafik itu hidup beberapa hari sampai akhirnya sakit perut lalu mati. Demikianlah sunatullah atau ketetapan Allah terhadap orang yang mencela Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih dari hadis Anas tentang kisah penghina Nabi Muhammad SAW. Anas berkata, "Dahulu ada di antara kami seorang laki-laki dari Bani Najjar yang menyusul Nabi SAW, lalu duduk kepadanya untuk menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan dia menulis untuk Rasulullah SAW. Kemudian dia bergabung dengan orang-orang Romawi, yaitu menjadi kafir dan mulai membuat-buat kebohongan atas Nabi SAW. Dia mengatakan, Muhammad tidak mengetahui apa-apa dari Al-Quran. Sesungguhnya akulah yang menuliskan untuknya. Namun tidaklah dia hidup, kecuali sehari atau 2 hari saja. Dia mati, Allah Azza wa Jalla membunuhnya." Orang-orang Romawi menghendaki untuk menguburnya di dalam bumi. Mereka menggali lubang kubur baginya, kemudian bumi memuntahkannya dari dalam tanah. Mereka mengatakan, mungkin kawan-kawan Muhammad mengeluarkannya. Mereka menggali lubang kubur lagi baginya dengan dalam, namun bumi memuntahkannya lagi. Mereka lalu mengatakan, mungkin kawan-kawan Muhammad mengeluarkannya. Mereka membuat lubang kubur yang ketiga baginya yang sangat dalam, namun bumi memuntahkannya lagi. Maka mereka mengetahui bahwa perkara ini bukanlah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka meninggalkannya terlantar. Karena dia mencela Rasulullah, menuduh beliau berdusta, menuduh Rasulullah membuat-buat Al-Quran ini, dan bahwa tidak ada sesuatu pada Muhammad kecuali yang dia tulis untuknya, maka lihatlah apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan terhadapnya. Allah Azza wa Jalla membunuhnya, kemudian dia menjadikannya sebagai ayat atau tanda kekuasaan Allah dan ibrah atau pelajaran, sebagaimana dia menjadikan Fir'aun sebagai ayat dan ibrah. Inilah akibat buruk orang yang mencela Rasulullah SAW, membuat-buat kedustaan dan memperolok-olok beliau. Kisah tentang ini banyak, bahkan sangat banyak. Suatu ketika salah seorang penguasa Mongol menghendaki untuk masuk Kristen. Dia mengumpulkan banyak sekali manusia. Seorang uskup Nasrani datang untuk mengkristenkan penguasa itu. Uskup itu mulai mencela Nabi. Di tempat itu ada seekor anjing yang diikat. Anjing itu mulai menggonggong dan memutuskan talinya dan menyerang orang-orang Nasrani tersebut. Maka orang-orang pun melindunginya dan mengeluarkan anjing itu dan kembali mengikatnya. Mereka mengatakan, anjing itu menyela kepadamu karena engkau mencela Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.